Ya udah sekalian tes gitu ya. Jemaat Kristus, demikian juga saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini melalui live streaming. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita, kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian
nomor 574 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur, kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia, kami mengenal kepercayaan yang benar, dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 13 ayat 9.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang tertulis pada 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 183 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 142 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini yang tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, minggu kedua setelah Epifanias, tanggal 16 Januari 2022. Topik minggu, debata para siroha nama noktong, Tuhan adalah kasih dan setia. Yang pertama, baptisan kudus khusus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus kepada satu jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 16 Januari 2022 pada ibadah pukul 10 WIB. Yang kedua, jemaat yang meninggal. 1. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Gom-Gom Tony Rismon Siagian, umur 49 tahun,
suami dari Ibu Linis Boru Sihotang, alamat Rawa Bambu RT 003 RW 09 Pasar Minggu wilayah 4. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Situa Natal Situmeang, umur 64 tahun, suami dari Ibu Rosmaida Borudamanik, alamat Kompleks BBD DI nomor 22 Ciganjur wilayah 12. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Dogar Budiarjo Frihman Hutajulu, Ibu Demak Eva Rosalin Boru Simatupang dengan 2 orang anak. Alamat Tugu Tanah Baru Townhouse, Jalan Curug Agung Blok B1 nomor 9 Beji Depok, wilayah 15. Pindah ke HKBP Depok 1 Resort Depok 1. Yang kedua, keluarga Tommy Manik, Ibu Mary Christina Boru Tamba dengan 1 orang anak. Alamat Jalan Haji Sinen C1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan wilayah 11. Pindah ke HKBP Depok 2 Resort Depok 2. Yang keempat, jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Salman Victor Pangaribuan, Ibu Kuntiworo Palupi Boru Hutahayan, yang beralamat di Tower Cendana, Apartemen Kalibata City, Unit 17 CG Kalibata Pasar Minggu, masuk wilayah 9. Nomor registrasi jemaat 09098. Pindah dari jemaat HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Yang kelima, stand di depan pintu gereja. PT Kalbe membuka stand di depan pintu gereja menjual produk nutrisi dan susu di hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022 setelah ibadah pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Yang keenam, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan 22 Januari 2022. Nama-nama yang berulang tahun ada pada warta jemaat. Firman Tuhan yang berulang tahun hari ini, firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 147 ayat 17. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 22 ayat 1 dan seterusnya.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya selalu sehat dalam perlindungan Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini dari Mazmur pasal 36 dimulai dengan ayat 6 sampai dengan ayat 11. Mari Bapak Ibu kita perhatikan firman Tuhan pada minggu ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah ini adalah kesaksian iman dari Raja Daud yang menggambarkan kasih setia Allah sampai ke langit, sampai ke awan. Maksudnya adalah bahwa kasih setia Allah itu tidak terbatas. Kasih setia Allah itu sungguh-sungguh hebat dan tidak akan ada duanya, dan tidak akan kita dapatkan kasih yang seperti Allah ini yang sampai ke langit dan yang sampai ke awan dari siapapun yang ada di dunia ini. Itu hanya kita dapatkan dari Allah. Amin. Hanya dari Allah. Ini kesaksian iman dari Raja Daud. Bagaimana dia mengalami perjalanan yang panjang. Bagaimana Raja Daud mengalami liku-liku kehidupan, dikejar sama musuh, tapi Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya yang sampai ke langit dan sampai ke awan. Yang kedua, yang mau kita lihat dari nas ini, Bapak Ibu, keadilan Tuhan seperti gunung-gunung Allah. Kita tahu gunung adalah menggambarkan kekokohan, tapi gunung Allah bukan gunung Semeru ataupun gunung Sinabung, itu pun bisa hancur, itu pun bisa rusak.
Tapi di sini dikatakan gunung-gunung Allah, menggambarkan kebesaran dari gunung, menggambarkan kekokohan. Itulah Allah yang kita turuti, itulah Allah yang kita sembah, menunjukkan kebesaran Tuhan, menunjukkan kemahaan daripada Allah itu yang tidak ada duanya. Dikatakan di sini anak-anak manusia berlindung di bawah sayap Tuhan. Kalau kita melihat dulu sekilas, karena diteringati juga dalam nas ini, Tuhan menyelamatkan manusia dan hewan. Kalau kita ingat ayam baru saja dia menetas dari telurnya, dia sudah tahu suara induknya. Suara induknya baru menetas 2 hari ataupun 3 hari udah tahu. Kalau induknya dapat makanan, dipanggil sama induknya, ayam yang baru menetas itu langsung mendekat untuk makan. Dan kalau ada tanda bahaya, misalnya datang, ada bahasa Indonesia nilai tahe, elang, kalau ada serangan musuh, induknya berteriak atau bersuara, anak-anaknya langsung berlindung di bawah sayapnya. Itu hewan. Kembali kepada manusia. Karena sini katakan Tuhan menyelamatkan manusia dan hewan. Kalau kita, apakah kita berlindung kepada Tuhan? Apalagi kita masih mengawali Januari 2022. Tentu firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita berlindung kepada naungan sayap Tuhan. Berlindung, percaya, yakin kepada firman-Nya. Masihkah kita yakin, percaya kepada firman Allah, Bapak Ibu? Sona sibuah muna masih harus seperti hewan tadi yang saya bilang itu. Anak-anak ayam itu berlindung, tanda bahaya disuarakan oleh induknya, berlindung semuanya. Jadi kita pun kalau ada penyakit, kalau ada kesukaran, berlindunglah kepada Tuhan. Amin. Jangan berlindung kepada manusia. Atau kita jadi minta tolong sama orang pintar. Nanti kita jadi capek. Nanti kita jadi sesat. Kita akan menjadi sesat. Kalau kita misalnya berlindung kepada jenderal, jenderal itu pensiun, kemana kita? Kalau kita berlindung kepada pejabat, pejabat itu seperti dulu presiden tahun 98 yang di demo, ada bahasa Batak nih, lengser, kemana kita? Kalau kita berlindung kepada pejabat, kalau dia lengser, nggak dipercaya lagi, kemana kita? Kalau kita berlindung kepada orang kaya, kalau dia tumpur, gulung tikar karena pandemi, kemana kita? Jadi oleh karena itu, berlindunglah dalam naungan sayap Tuhan. Amin. Berlindung kita sana, aman kita sana.
percaya kepada firman-Nya, berdoa terus menerus, karena ini kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang mau kita lihat, hukum Allah itu adil. Hukum Allah adil. Allah tidak bisa dipengaruhi manusia, dan Tuhan tidak memandang muka. Sekali lagi, Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak memandang pekerjaan. Tuhan tidak memandang jabatan. Dan adong dipandang Tuhan ini. Yang dipandang Tuhan, ayat yang terakhir itu, ayat 11. Apa katanya di sana Bapak Ibu? Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Jadi kita buka dulu satu nasnya, tolong multimedia, 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7, mari kita lihat di layar Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 7 sudah ada, bahwa Tuhan tidak memandang muka. Bahasa Batak ngadak sida buhi Tuhani, alai sida hati roha. Mari kita lihat sendiri. Karena kita, dengan membaca pun iman bertambah. Amin. Dengan melihat pun iman bertambah. Jadi mari kita lihat sendiri. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Lanjut. Itu berkaitan langsung dengan ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu ya Allah kepada orang yang tulus hatinya, kepada orang yang mengenal Engkau. Sudahkah kita tulus hati Bapak Ibu? Sudahkah kita mengenal Allah seperti ayam tadi, berlindung kepada induknya? Sudahkah kita berlindung kepada Tuhan kalau datang penyakit? Sudah kita bilang dari khotbah ini ya, saya totong ulahan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya terus berdokono nate. Alana itu hagugon, itu kekuatan. Nakpe sepeter total sembuh, tapi percayai 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Parronaido sepong. Anggo permalumna nger-nger teh. Ada bahasa Indonesia nger-nger. Pelan-pelan ya kan? Yakin aja oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita sekali lagi meyakini kasih setia Tuhan yang besar. Kalau kita sudah meyakini kasih setia Tuhan yang besar, maka kita akan berlindung kepadanya dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Juga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berganti-ganti, varian ini, varian asam manis sebentar lagi. Tapi kita tidak perlu takut, terus kita bilang. Karena Alkitab mencatat 365 kali Tuhan berfirman, jangan takut. Tapi prokes iya, bersih-bersih iya, menjaga kesehatan iya, berlindung kepada jenderal tadi udah kita bilang, berlindung kepada pejabat udah kita bilang, tidak bisa. Mari tampilkan dulu sekali lagi multimedia, Yeremia 17 ayat 5.
tidak boleh berlindung kepada manusia. Mari kita lihat sendiri. Beginilah firman Tuhan, mari kita bacakan. Iya, Tuhan murka, Tuhan marah, terkutuklah manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu tadi yang kita bilang itu. Tak pola saya maksud hono nate. Tapi Tuhan yang harus kita andalkan dalam hidup kita di dunia ini. Yang berikut, jangan takut kepada dunia di sekitarmu. Fokuslah kepada kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang tidak bisa tergoyahkan, yang tidak bisa tergoncangkan oleh dunia. Kasih setia Tuhan tadi sudah dibilang seperti gunung yang besar, yang tidak bisa tergoyahkan. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah, Bapak Ibu, yang paling sempurna dari semua ciptaan, termasuk dari ayam tadi, dari hewan. Tapi terkadang walaupun kita ciptaan Allah yang paling sempurna, kejahatan manusia lebih bejat daripada hewan. Kita dengar pembunuhan di mana tadi Amang bilang? Di Bekasi. Kenapa harus terjadi lagi itu? Juga mungkin di daerah lain. Kenapa harus terjadi? Padahal manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, tapi kelakuannya lebih bejat daripada hewan. Tidak bisa mengendalikan emosi. Imannya sudah terbenam. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti dia juga akan dihukum seberat-beratnya. Dan kalau itu terjadi akan terus dendam. Anaknya lagi nanti, cucunya lagi nanti, cicitnya lagi nanti. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Segala perkara dapat kutanggung, ikonido teh. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ya. Ikonido, segala perkara dapat kutanggung. Jangan lampiaskan emosimu, amarahmu, dihukum puas di dunia, di akhirat dihukum. Di akhirat dihukum. Yang kelima yang mau kita lihat dari nas ini, jika bukan karena meyakini kasih setia Tuhan, maka hidup kita tidak akan bahagia. Sehalina itu, jika kalau bukan meyakini kasih setia Allah yang besar, kita tidak akan berbahagia. Topik kita kasih setia Allah. Tidak ada kebahagiaan kita kalau bukan dari Tuhan. Tiur pe listrik dang boy mabe tiur roham. Holan de batado na boy mabain tiur rohaing. Labok pe AC dang boy mabain labok roham. Holan de batado na boy mabain labok roham. Ay kotu de batado kita. Marhapurusan hanya dia. Saya pun sudah mengalami. Saya sudah mengalami pahit getirnya kehidupan. Bagaimana melayani di HKBP. Tapi semuanya dimenangkan. Semakin diberkati. Orang bilang itu tanda kebinasaan, tapi Tuhan bisa ubah menjadi tanda
kehidupan. Seperti Yusuf di Mesir, kerja di rumah Om Potifar, tapi hatinya lurus. Dia difitnah sama istri Potifar, tante girang, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Di penjara dia. Orang bilang tanda kebinasaan sama Yusuf. Tapi Tuhan ubah menjadi tanda kehidupan. Kita buka majalon, nak kalau tu multimedia teh. Kejadian 50 ayat 20. Mari kita lihat. Asal nak kalau tu multimedia teh. Karena kalau kita tangan ini bergerak, ini juga anti stroke. Kejadian 50 ayat 20. Baca sendiri aja di situ amangnya. Jadi Tuhan berkuasa. Itu yang mau kita bilang ya. Tuhan penuh dengan kasih dan setia. Dan tadi sudah kita tampilkan, Tuhan tidak melihat muka, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan gelisah, jangan takut, karena kasih setia Allah yang membuat kita, seperti saya bilang tadi, sejahtera, bahagia. Jangan galau, jangan kecewa, tapi percayalah, kasih setia Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Adong kita na kecewa mingguan, ada generasi-generasi muda yang galau dalam minggu ini. Jangan. Firman Tuhan juga yang saya berikan. Tolong multimedia tampilkan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita percaya ini, kita yakini ini. Ini undangan Tuhan. Marilah kepadaku. Semua generasi muda, generasi tua, lansia, semua datang kepada Tuhan. Berlindung di dalam sayapnya. Aman kita di sana. Bahagia kita di sana. Sehat kita di sana. Sejahtera kita di sana. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah puncak dari kasih setia Allah. Mana terakhir sekali kita hubungkan dengan perjanjian baru. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah puncak dari kasih setia Allah. Tuhan Yesus adalah sungai mata air kehidupan bagi kita masing-masing. Selai Tuhan Yesus adalah sungai mata air kehidupan bagi kita. Kita jalani hidup kita amanginang di tahun 2022 ini penuh dengan optimis. Unak pesimis aja. Jangan pesimis, harus optimis. Dosa domolo pesimis aja. Dosa itu berarti tidak berpengharapan. Alana Tuhan mengajak berpengharapanlah kamu. Percayalah kamu. Jadi jangan kita pesimis. Kita harus selalu optimis. Muara hidup kita hanya kepada Kristus. Dialah mata air kehidupan kita, yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berangkatkan anak-anak yang sekolah, berangkatkan yang bekerja, doakan, mereka akan diberkati Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, kuat, perkasa di dunia, karena Tuhan melihat orang yang tulus
Anakin ayat 11 itu tulus hati. Di pasu-pasu Tuhan kita amanginang, mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman. Ingat, kasih setia Allah bagian daripada kehidupan kita. Perlindungannya tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang sejuk ini, Engkau menyejukkan hati kami untuk menerima firman kehidupan yang diberikan oleh pimpinan gerejamu untuk kehidupan bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya di HKBP Pasar Minggu ini, supaya kami meyakini kasih setiamu yang tidak terlampaui, yang tidak ada bandingannya. Materaikan firman-Mu itu ke dalam hati kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah lansia, supaya mereka tetap kuat, tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Jauhkan kami dari segala jenis penyakit, supaya kami sehat dalam beraktivitas, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyalahgunakan jabatan, tapi terus menerus tulus kepada Kristus yang adalah mata air kehidupan bagi kami masing-masing. Berkatilah anak-anak Tuhan yang sekolah, berkatilah anak-anak Tuhan yang bekerja, supaya mereka fokus dan mereka bisa maju di bidang mereka masing-masing. Berkati orang tua yang masih bekerja, supaya tetap sehat dan bijaksana dalam menuntaskan segala pekerjaan yang diberikan oleh pimpinannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, nanti kami akan pulang, sertailah kami di jalan. Begitu pula jemaat-Mu yang berulang tahun dan juga yang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan seturut dengan iman mereka masing-masing, memberikan kesembuhan, memberikan umur yang panjang. Begitu pula dengan jemaat-Mu yang pindah gereja, begitu pula dengan jemaat-Mu yang masuk bertambah ke gereja ini, Tuhan berkati semuanya, supaya mereka tetap kuat di dalam Kristus, supaya mereka memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari virus yang masih terus ada, supaya kami bisa melakukan pekerjaan kami. Berkati pemerintah, supaya pemerintah bisa melakukan fungsinya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, dan juga untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Dia
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.